Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin sekalian, para bapak ibu saudara rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, petunjuknya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memuji Allah dan bersyukur padanya, kita mulai majelis yang mulia ini dengan memujinya karena Dia Subhanahu wa taala adalah zat yang layak kita puji, dengan nama-namanya yang indah, dengan perbuatan-perbuatannya yang mulia, yang adil, dan juga memberikan keutamaan pada para hambanya. Demikian juga kita bersyukur padanya karena apapun nikmat yang kita rasakan, baik itu yang kita anggap kecil maupun besarnya, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kaitannya dengan dunia maupun agama, semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah curahkan kepada kita, yaitu bisa menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, yang ini merupakan amal kesalehan yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di samping kita menjalankan sholat yang fardu, kita tambah yang sunnah-sunnah. Kemudian juga kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita tambah dengan puasa yang sunnah. Banyak baca Quran, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan taqarrub, pendekatan diri kita pada Allah. Sebagaimana juga kita belajar, kita mengaji seperti ini, hadir di majelis zikir seperti ini juga merupakan hal yang mendekatkan diri kita pada Allah, semakin dekat dan semakin dekat insyaallah taala. Dan salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, curahkan kepada panutan kita, suri teladan yang mulia kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha mencontohnya dalam berbagai bidang yang terkait dengan agama kita, baik akidahnya, keyakinannya, baik kaitannya dengan ibadahnya, baik dengan akhlaknya, adabnya, dan sebagainya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita, membaca tentang adab-adab yang diajarkan oleh Islam, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan kita telah sampai pada adab untuk menuntut ilmu, untuk hadir juga di majelis ilmu. Yang adab yang pertama sudah kita bacakan kemarin pada pertemuan yang dulu, sebulan yang lalu tidak salah, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ikhlas tersebut maknanya adalah kita ketika belajar ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga untuk orang lain. Sebagaimana juga niatan kita adalah supaya kita beribadah pada Allah di atas petunjuk, ala basirah. Ibadah kita tidak sekedar ikut-ikutan, ibadah kita tidak sekedar perasaan atau kita apa yang ini betul. Tapi apa? Tapi betul-betul di atas ilmu. Ini ada contohnya, ada teladannya dari Rasulullah SAW, ada dalilnya yang jelas, yang pasti. Demikian juga kita ketika ikhlas dalam menuntut ilmu, artinya adalah
kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu tersebut. Karena menuntut ilmu itu merupakan jihad. Ya, termasuk bentuk jihad. Ya, bahkan di masa ini, di masa kita termasuk jihad yang paling mulianya, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita ikhlas dalam belajar menuntut ilmu adalah kita dalam belajar itu ya dalam rangka meninggikan derajat kita di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan kelebihan beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana juga kita belajar ikhlas dalam menuntut ilmu berarti adalah kita belajar dalam rangka supaya kita memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita kaitannya dengan agama, mestinya semakin menambah rasa khasyah kita, takut kita pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang adab yang pertama yang dulu sudah kita bacakan. Adapun yang kedua adalah termasuk di antara adab dalam belajar adalah ar-rihlah fi thalabil ilmi, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Nah, ini tentu ya membutuhkan biaya juga. Ya, membutuhkan tenaga dan waktu yang harus diluangkan. Kalau zaman dulu sampai perjalanan sangat panjang sekali. Ya, hari ini juga sebagian saudara kita juga melakukan perjalanan yang cukup panjang sampai pindah negara atau ke negara yang lain dalam rangka belajar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ke Saudi Arabia, ke Suriah, dalam kondisi masih kurang aman ya, namun ya. Dan juga beberapa negeri yang lain, termasuk dulu ada yang ke Sudan, Pak ya. Itu yang belajar ke sana, Afrika, daerah Afrika. Namun hari ini belum aman, ya, karena ada perang saudara. Yang beberapa negeri yang cukup aman seperti negeri Saudi, negeri Mesir lumayan aman, dan juga negeri yang lainnya ke Malaysia juga, karena Malaysia juga sekarang ada pusat-pusat ilmu di sana. Nah, demikian juga tentu melakukan perjalanan yang tidak pindah negara, ya, tidak harus keluar dari negara kita. Sebagaimana dilakukan oleh anak-anak kita dan adik-adik kita yang belajar di pesantren, ya Pak ya. Ada yang dari jauh itu, yang di sini saja, yang dekat-dekat ini, yang pondok dekat ini, ada yang dari Papua. Jadi kemarin saya tanya di pondok Hafid itu, dari mana Mas? Dari Merauke. Merauke itu mana tuh Pak? Iran ya? Ya. Ada pulau sendiri ya? Ya, pulau sendiri. Ada yang dari Palembang. Ya, saya ngisi pakai bahasa Jawa itu, diikut datang itu adik-adiknya itu. Saya tanya ketika selesai ngajian, baru saya tanya, ini dari mana nih santrinya ini? Ada yang dari luar Jawa, ada. Dari mana? Palembang. Ya, dari Medan juga. Tadi yang saya ceramahkan paham nggak? Tidak paham sama sekali. Bahasa Jawa soalnya setawowo. Ya, saya tanya, ternyata ada yang dari luar Jawa. Ya, ceramahnya bagi bapak ibu di desa-desa, ternyata ada yang datang. Ala kulli hal, ini perjalanan dalam menuntut ilmu. Nah, ada sebuah hadis atau riwayat yang ya menunjukkan perjalanan para sahabat Nabi dalam menuntut ilmu. Nabi sudah meninggal pun situ. Kemudian sahabat Nabi, ya, mereka ingin mendengar hadis tersebut dari sahabat yang lain karena dia nggak dengar sendiri. Ya, sebagaimana Abu Hurairah, beliau tidak semua hadis yang beliau sampaikan itu langsung beliau dapatkan dari Nabi. Sebagaimana juga Anas bin Malik dan sebagainya, Ibnu Abbas juga demikian. Mereka dapatkan dari sahabat yang lain yang mengetahui langsung dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan rantai sanad, maksudnya yang disebutkan sanad ya Pak ya, rantai periwayat yang sah itu. Ketika sahabat Nabi misalnya mengatakan, saya meriwayatkan dari sahabat Nabi yang lain dari Nabi, sudah, walaupun nggak sebutkan nama sahabatnya, hadisnya masih sahih. Ya, karena para sahabat semuanya adil, semuanya adil. Baru setelahnya, ya, ketika sudah para sahabat sudah nggak ada, kemudian juga ada generasi tabi'in, ada orang-orang yang memalsukan hadis. Nah, kemudian ya para ulama ahli hadis baru kemudian mengatakan ketika ada orang meriwayatkan hadis, sebutkan sanad hadismu, periwayatmu sapa wae. Oh, dari ini nih, oh ini orangnya sahih dan sebagainya. Ini zaman dulu Pak. Ya, ketika kemudian riwayat hadis sudah dituliskan, dikodifikasi itu,
ya oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Ora usah takok sanad saiki. Wis sanate sapa iki? Nggih, ora di sanad berarti sesat kowe, kleru ini, Pak. Kleru. Ya. Ora di sanad berarti katanya belajar hadis seperti ini berarti menyimpang, ini keliru ini, Pak. Ya, tidak demikian dipahami oleh para ulama. Zaman dulu ini, ya ketika menyebutkan mana sanad periwayatmu. Ya, ini dari zaman dulu sudah dituliskan para ulama. Hari ini takok sanate dheweke sing takok sanad ya ora duwe sanad biasanya. Dheweke gurune sapa meneh, dari siapa lagu iki kadhib kabeh malah mungkin. Pendusta semua bisa jadi. Ya, jadi jangan sampai orang kemudian mengatakan sekarang kowe ora duwe sanad berarti ya sesat kowe. Ini keliru berat, ini keliru besar ini. Ini orang-orang yang mencari keuntungan dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya enggak. Ya kalau diteliti lagi gurunya sopo, orang nyambung malah kadang-kadang. Dia ngaku punya sanad. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, kalian ini sahabat Nabi ya, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Nah, sebentar, Pak. Yes. Butuh dibantu ternyata. Ya, dari ya Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabir bin Abdillah yaqul, dia pernah mendengar Jabir bin Abdillah sahabat Nabi ini orang Ansor ya, yaqul dia mengatakan balaghani hadithun, ya telah sampai pada saya sebuah hadis an rajulin, dari seseorang sami'au min Rasulullah, yang dia dengar dari Rasulullah. Oh, seorang kok dengar langsung dari Nabi, ini sahabat mesti. Karena sahabat itu siapa? Orang yang mendengar, melihat langsung dari Nabi atau ya ketemu dengan Nabi. Ya, sahabat man laqiya Rasulullah sallallahu ya mu'minan bihi wa mata ala dzalika walau takhallala ar-riddah. Sahabat Nabi itu adalah orang yang ketemu dengan Nabi meskipun ra iso nonton, karena ada sahabat Nabi yang buta. Sinten, Pak? Abdullah ibnu Umi Maktum, Ibnu Mughirah juga demikian. Tapi ketemu, iso krungu bareng. Sehingga pengertiannya apa? Orang yang ketemu dengan Nabi, mu'minan bihi, iman dengan Rasulullah, wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia dalam kondisi Islam. Walau takhallala ar-ridha ala al-asr. Meskipun mungkin pernah dia itu masuk Islam, pernah murtad lagi tapi balik lagi. Ya, Nisa itu masih tetap dianggap sebagai sahabat Nabi, gitu ya. Nah, ini kalau dia dengar dari Nabi langsung berarti sahabat ini. Ya, jadi Jabir mengatakan saya mendengar sebuah hadis dari seseorang yang dia dengar langsung dari sahabat Nabi. Ini berarti sahabat Nabi liyane. Fastaraitu ba'iran, maka kemudian karena Jabir ini tidak mendengar langsung, pengen mendengar dari orang tersebut. Sahabat Nabi kuwi sapa iki jane? Sing tahu krungu sebuah hadis ini. Maka saya kemudian membeli seekor unta. Tsumma sadadtu alaihi rahli, kemudian saya persiapkan, saya ikat ya perbekalan saya. Ya, satu rihal ini. Zaman dulu orang pergi jauh butuh nggawa perbekalan banyak. Ya, perbekalan yang banyak langsung digawa, ada makanannya, ada minuman dan sebagainya, ada juga uangnya. Ya, mata uang emas dan perak, Pak ya, dinar dan dirham. Nah, zaman sekarang juga ada sebagian saudara kita yang semangat namun keliru, Pak. Semangatnya bagaimana? Kudu dino iki kudu kembali lagi kepada dinar dan dirham, uang emas dan uang perak lagi. Ya silahkan ya belanja nganggo uang perak emas, uang perak, uang emas silahkan, tapi gue kudu karung gitu. Ya soalnya gue nopo, Pak. Ya nopo jenenge, Pak? Ya kan abot itu. Abot betul, Pak? Jangan nggo duit kericik-kericik ya, sama uang kertas beda enggak? Ini uang kertas itu sebagai praktisan. Ya, sebagai kepraktisan. Ya, bukan berarti harus kembali seperti itu, tidak. Ya, kepraktisan. Jadi orang cetak uang juga kan harus ada harus ada jaminannya emas kan, emas batangan kan itu kan. Ya, ini dalam rangka kepraktisan gitu ya. Walaupun orang kalau pengen nyimpen ya silahkan, cuma jangan lupa kalau nyimpen harus dikeluarkan apa ya, Pak? Zakatnya gitu ya. Nah, kemudian dia ikat itu ya, perbekalannya, fasirtu ilaihi syahran, maka saya melakukan perjalanan menuju orang tersebut selama 1 bulan. Perjalanan numpak unta sebulan, Pak. Untuk mendapatkan 1 hadis toh. Masya Allah. Mama ini saat ini boleh hadis sedino itu piro nih, diwaca kira itu solihin iso 10, 20. Tapi tekan rumah ya kali kabeh. Iya, Pak ya. Ya. Jadi siji itu hafal sahabat Nabi kan, apa perjuangannya itu loh.
perjuangan golek hadis nanti sebulan penuh boleh untuk sehadis. Dia jalan untuk sampai ke tempat tersebut 1 bulan. Dan balik, ya sebulan meneh Pak. Ya, untuk 1 hadis saja bagaimana? 2 bulan. Ya, itu gitu ya. Hatta qadimtu alaihi Syam. Maka sampai saya itu ya tiba di daerah Syam. Orang tadi, sahabat tadi ternyata tinggal di Syam. Syam itu apa daerah sekarang? Kalau sekarang namanya Suriah, Palestina itu juga masuk. Ya, itu daerah Syam zaman dulu. Ya. Faida Abdullah bin Unais. Oh, ternyata ketika sampai di sana itu nama sahabatnya adalah Abdullah bin Unais. Dia kenal nomor sahabat Nabi ya. Jadi yang meriwayatkan hadis terus ternyata ya Abdullah bin Unais. Fakultu lil bawab, maka kemudian saya berkata kepada penjaga pintunya, satpame Pak. Jadi sahabat tadi yang duwe satpam. Terus jenengan yang duwe satpam angsal mboten boleh ya bawab. Duwe satpam 5 angsal mboten Pak. Angsal yang kuat. Ya yang kuat ra kuat dirasa. Gitu ya. Dan ini adanya ketika zaman Muawiyah itu baru. Zamannya Nabi ya ada juga yang jaga itu. Ada penjaga kalau zaman dulu kekhalifahannya khalifah kayak Abu Bakar Siddiq itu randuwe pas pampres Pak ya. Enggak punya. Jadi lunga ya ijen, bengi-bengi lunga ijen. Umar bin Khattab kayak gitu. Pergi juga sendirian. Ya, sampai kemudian beliau meninggal saat dibunuh itu Pak ya. Utsman juga kayak gitu, demikian juga Ali. Makanya Ali bin Abi Thalib dibunuh waktu apa? Pergi sholat subuh gitu kan. Ya, ditikam sama siapa itu? Ibnu Mulzam itu. Randuwe pengawal khalifah. Ya, yang saat ini pas pamres sebagai randuwe. Ya, sendiri yo kandel kabeh. Sahabat Nabi pemberani semua. Baru di zaman yang Muawiyah bin Abi Sufyan setelah kejadian-kejadian seperti itu, ya, sebelumnya ada Khalifah Hasan ya, putranya Ali itu kan Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga khalifah. Enggak ada pengawal juga. Juga beliau juga dibunuh juga. Ada yang mengatakan diracun. Ya. Baru di zaman Muawiyah ada pas pampresnya gitu ya. Ada pengawal khalifah waktu itu. Mulai itu. Ya, ala kulihat tadi kalau orang punya dia misalnya rumahnya besar, kemudian ada yang jaga di sana, sip-sipan bareng Pak ya. Biasanya kalau sing satpam kan sip-sipan atau mungkin malam doa atau mungkin pagi. Maka ini tidak mengapa, boleh. Sebagaimana sahabat ini juga demikian. Qultu lil bawab, maka saya berkata kepada penjaga pintu tadi, qul lahu, katakan kepada ya apa namanya tuanmu, ya kepada Abdullah bin Unais, Jabir alal bab, Jabir ning arep lawan, arep nang. Faqala, maka kemudian tanya ketika sudah nyampaikan ke dalam, ya satpamnya tadi, penjaganya tadi bilang sama Abdullah bin Unais ada Jabir di luar. Jabir siapa? Jabir ibnu Abdillah. Ya, sahabat Nabi. Qultu, maka saya menjawab, Jabir mengatakan, "Na'am, iya, saya Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi." Fa kharaja yata'u thawbahu, maka kemudian dia keluar sambil ngangkat kainnya. Fa'tanaqani, kemudian bagaimana dia itu merangkul saya. Ya, Abdullah bin Unais merangkul saya. Maka ini juga termasuk diantara wa'tanaqtuhu, demikian juga saya rangkul dia. Ini wong yang ketemu adoh biasanya gitu Pak ya, rangkul-rangkulan. Ya. Jumlah suwe di badan kepanggih gitu, rangkul-rangkulan. Nah, itu teman dengan teman. Iki lanang karo lanang lho Pak ya. Nggih, lanang karo wedok menapa sedulure atau anaknya enggak apa-apa. Tapi lanang karo wedok ora dudu mahrame ya aja. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Fakultu hadithan, maka langsung dia kemudian setelah itu saya mengatakan hadithan balaghani, sebuah hadis yang sampai padaku dari Anda, dari engkau. Annaka sami'tahu min Rasulullah fil qisas. Saya mendengar engkau mendengar dari Rasulullah tentang masalah qisas. Ya, balas itu Pak ya. Hukuman untuk orang yang membunuh ada qisasnya. Fakhasyitu, maka kemudian saya itu takut, saya khawatir antamu ta'amutu qabla an asma'ahu. Saya khawatir engkau nanti meninggal duluan atau saya mati duluan sebelum hadis itu saya dengar dari engkau. Ya, sebelum saya dengar hadis tadi ternyata saya sudah meninggal atau kamu sudah meninggal, maka saya ingin melakukan perjalanan jauh seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendengar hadis tersebut. Qala, maka Abdullah bin Unais menyampaikan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah
ya saya dengar Nabi Rasulullah pernah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat, kumpul kabeh mboten sing tersisa, ya, baik sing dikubur maupun yang mboten dikubur. Wonten sing pangan ikan hiu, wonten sing dikletak macan, wonten sing dijuing-juing, wonten sing dibakar. Nggih Pak, ada tadi riwayat ya. Orang yang dibakar di sini juga mungkin ada apa Pak sini Pak? Dikremasi ya. Kremasi, ada yang ngaben macam-macam Pak ya. Semua dikumpulkan. Mboten nonton sing luput, ya tidak ada yang tersisa, semuanya dikumpulkan. Yuhsaruna yaumil qiyamah, manusia semua dikumpulkan di hari kiamat. Qala al-ibad, atau ya para hamba dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam kondisi uratan, dalam kondisi tidak berpakaian, kaya pas bayi melih ora ono pakaiane. Urlah dalam kondisi belum disunat, ya, atau ya ghairu maktunin, belum dikhitan, kaya pas lahir kan itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika lahir sudah dalam kondisi khitan. Ini khilaf para ulama tentang masalah ini, ahli sirah ya. Ya, kalau lihat tampaknya yang kuat tidak. Jadi beliau tetap ya di khitan di hari ketujuhnya. Karena itu kebiasaan, termasuk kebiasaan orang Arab di zaman dulu. Ini masalah sirah, biasanya Ustaz Imron itu menyampaikan itu ya. Nah, itu apa namanya? Jadi manusia dibangkitkan dalam kondisi nggak pakai pakaian, belum bersunat, buhman, orang duwe opo-opo, orang gowo opo-opo. Sing donya ini duwe macem-macem, awake dhewe pakaian saiki akeh, turah-turah, pirang lemari Pak pakaian jenengan Pak? Setengah ya apa? Ibu-ibu pinten lemari Pak? Telu. Bapaknya setengah tok, ibunya telu. Gitu ya, namanya dhewe rapati kakean pakaian Pak nggih. Kakung nggih. Ji oke olahraga kuwi, kene masjid kuwi. Ki kerja bakti ya kuwi Pak. Yen ibu-ibu mboten. Gitu. Nah Pak PKK seragam wonten. Niki 17-an kita senam wonten melih. Gitu. Mungkin wonten priyantun jagong mesti seragam ibu-ibu dijahitke melih kita lho. Kita ya. Gini kula lho, kira-kira yang mriki kita nggih kita ya. Padahal nah nggih namung tamu to, padahal sebulan Agustus biasanya jentek-jentek wong 8, dadi seragamnya 8 tambah sebulan. Ora telung lemari dhewe niku. Nggih. Ana kuliah niki ya, jadi dibangkitkan tanpa punya apa-apa. Sing pakaiane sing kuatah, sing napa istilahipun rumahnya juga banyak, sebagainya tidak dibawa kabeh. Tidak dibawa semuanya. Qala qulna ma buhman. Ini buhman, kata buhman tadi ya, uratan urlan buhman. Buhman ini roturat sedo iki. Ya, siapa? Jabir bin Abdullah, maka tanya qulna ma buhman. Apa itu buhman? Qala, atau siapa? Rasulullah yang mengatakan, para sahabat tanya kepada Rasulullah, apa itu buhman ya Rasulullah? Qala laisa ma'ahum syai'un. Mereka tidak membawa apapun. Orang gopopo. Tsumma yunadihim bisautin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sautin, dengan suara yasma'u min qurbin, yang didengarkan dari jarak yang dekat. Sing waduh karo sing sedak padha kabeh krungu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu itu, Anal Malik, akulah raja. Ya, Ana Dayyan, akulah yang menghisab dan membalasi ya para hamba, perbuatan para hamba. Wala yanbaghi li ahadin, tidak layak seorang itu min ahlin nar, yang dia termasuk penduduk neraka, ayat qulan nar, dia enggak boleh masuk neraka dulu. Sebelum apa? Walau inda ahadin min ahlil jannah haqqun, sementara dia punya hak yang ya, yang dulu dia misalnya didolimi oleh yang sekarang mau masuk surga. Ya, enggak boleh masuk neraka dulu ini, sebelum apa? Haknya diberikan. Jadi dia ono penduduk ini mau masuk neraka, ini yang satu masuk surga, tapi bagaimana? Yang mau masuk surga ini dulunya di dunia pernah berbuat dolim sama yang mau masukkan neraka ini. Iki rung mlebu neraka sik, sebelum apa? Sebelum ini haknya dikembalikan dulu. Ya, haknya dikembalikan. Ya ono penduduk surga sing pernah berbuat dolim sama yang lain ya ada. Ya, ini kehidupan manusia seperti itu. Ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan antara kalian itu sebagian dengan yang lain sebagai ujian atas biru dosa berkurang. Ya, sabar atau tidak. Ya. Demikian juga hatta aku sahminu, sampai dia itu membalasnya, harus dibelek haknya tadi. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah, dan demikian juga tidak selayaknya dari penduduk surga itu ayat qulal jannah,
Ya, dia masuk surga dulu. Wala li ahadin min ahlin nar indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Seorang penduduk surga enggak boleh masuk surga sih, belum bisa mlebu surga. Sebelum apa? Ya haknya yang ternyata dulu dia dzalimi sama orang yang harusnya masuk neraka dibelek ke sini. Ya, ini ya. Ya, hatta latamah. Ya, hatta latmah, sampai latamah. Latamah itu dipukul wajah. Jenenge apa, Pak? Ditapuk nggih. Tuwapuk. Nggih, tuwapuk sak banter-bantere. Yen tapuk alon-alon gitu ya. Kalau aku piye le? Mboten ngene kuwi. Ditapuk banter itu berarti. Ya. Maka bagaimana ini juga nanti akan ya kudu dikembalikan ya, karena ini termasuk kedzaliman. Ya, harus kembalikan dulu. Ya, jadi belum bisa masuk surga dulu, belum bisa masuk neraka dulu sampai haknya dikembalikan pada pemiliknya. Ya, makanya kemarin ada saya ketemu dengan seorang gitu ya. Wah, itu sudah ditipu sama ya karyawannya sendiri tuh. Ditipu sama karyawannya sendiri. Pinten, Pak? Ya meh 4 miliar Mas. Lho, kayak meni bagi iki mriki kita seneng kabeh kita. Ya, syarat aku urus Mas. Kayak gitu. Wes soalnya ya ora ngaku salah. Ya ngaku salah juga, Pak. Wes ora aku mau salah wes urusanmu sing akhirat wae kayak gitu. Bilang kayak gitu Pak sampean. Wah, kita enggak mikir itu sampai semono akeh men ya. Kulna, maka kemudian bagaimana bertanya kaifa? Ya, bagaimana kami bertanya para sahabat bagaimana wa inna ma na'tillah uratan urlan buhman, bagaimana kok iso beleke itu haknya sementara kita itu nanti datang hanya dalam kondisi uratan, ranggo pakaian urla belum berkhitan buhman ranggo popong belek ini terus piye? Ya, mengembalikan haknya sama orang tadi gimana ini? Ya, yang balas kedzalimannya bagaimana gitu kan? Maka Rasul mengatakan bil hasanati wasayyi'ah, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi apa kebaikannya? Kalau dia punya kebaikan dikasihkan sama orang yang dia dolimi. Atau kalau sudah habis berarti bagaimana? Dosanya orang yang dia dolimi dikasihkan kepada ya orang yang didolimi. Kan demikian Pak. Wah, ini luwih ngeri iki. Ya makanya Nabi di riwayat yang lain kan mengatakan sebelum datang waktu itu bagaimana? Ya, kalau dia punya sesuatu yang ya kaitannya dengan haknya orang lain, hendaknya dia minta penghalalan. Ya dibeleke kaitannya dengan haknya orang. Kalau kaitannya dengan kedzaliman, ya kaitannya dengan kehormatannya yang dijelek-jelekan dan sebagainya, njaluk ngapura. Ya, biasanya langsung takut, "Lah piye wis njaluk ngapura ora diapura ya wis urusane ya wis." Ya udah toh lah kita sudah njaluk ngapura Pak. Ya, tapi juga kita ya jangan kemudian menyerah sih. Lagi njaluk ngapura pisan, wis aku njaluk ngapura ora diapura, ya wis to. Nah, itu enggak kan. Ada seseorang zaman dulu ya berbuat salah, berbuat zalim pada seseorang. Ya, berbuat zalim pada seseorang, dia minta maaf, wis tidak ada maaf untukmu. Gitu Pak ya. Kan ada kayak gitu kan gitu. Aku ora pengen nonton raimu meneh. Ya. Wedek kan. Kemudian bagaimana? Sudah, akhirnya bagaimana dia minta nasihat pada seorang ulama. Gimana ya? Saya minta maaf. Wah, Syekh, tapi ora gelem maaf ki lha kowe njuk maafi piye sik? Kowe ora nggo apa-apa kayak gitu Pak ya. Kan beda itu. Wis saiki kowe anu ae. Ya, kamu beli barang-barang tertentu kasih hadiah kayak no bojone sik. Engko kon ngeke bojone sing lanang. Betul itu. Ngasih hadiah sekali dua kali sebagainya. Kemudian bagaimana ketika sudah berapa lama dia datang mau minta maaf, wongnya ketemu guyu Pak, ya apa hani gitu. Ada caranya Pak ya. Ya Pak ya. Yen kuwi wis dilakoni ya meso sampe rati apura ya piye meneh kan itu kan. Ya nanti cari cara yang lain, mungkin ada kawannya, ada orang yang dia segani dan sebagainya. Yang penting kita berusaha dulu kan demikian ya. Nah ini soalnya kita urip di dunia itu kayak gitu ya ono tetep ono. Kita tuh kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau dia orang niatan pengen berbuat dolim sama orang lain, menyakiti orang lain, itu pun kadang-kadang ya kita iso terjerumus, kadang-kadang kita berbuat dolim, dia merasa terdolim ya bisa bukan Pak? Bisa. Cuman yang memang sengaja, dia orang kroso meneh. Ini sekarang yang jadi masalah di pundi niki Pak, di Jawa Timur yang difatwakan sama MUI Jawa Timur apa jenenge?
Son herek Pak ya. Nah itu yang cedak ini di kene iki ana sing lara jantung, ana sing di bayi lagi lara mengkis-mengkis. Ya disetel kira-kira terus pundi Pak, ora dibablas niku. Ya, suaranya nanti pada mecah ikut dan sebagainya. Ini ya menyakiti orang lain. Ya. Enggak boleh, Pak. Awake dhewe niku misale saya kasih contoh ya yang lebih mudah. Misalnya ngagem sono horeg atau enggak seperti itulah. Baca Al-Qur'an. Bagus mboten? Bagus. Bagus baca Al-Qur'an. Tapi bagaimana jenengan niki sone wonten horeg niki? Lho niki nggih. Niki mboten horeg ya mriki. Insyaallah. Jenengan setel jam cibengi terus mboten kinten. Bagus ya, Pak? Ya mboten lho. Jam di cibengi wong lagi istirahat jangan setel sak kayang-kayange arep wong do turu. Ganggu mboten, Pak? Ganggu. Nah, itu pun yang sesuatu yang baik loh. Sesuatu yang baik. Ya. Makanya demikian para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya sing anu lah tetap sak mati ngono niku. Ya, apa-apa tetap sak mati. Kalau itu adalah menyakiti kaum muslimin hati-hati, Pak. Mungkin orangnya orang iso ngopo-ngopo, kadang-kadang malah dibully bareng protes itu kadang dibully bareng. Tapi dia nanti kalau dia mungkin dia meneng tok wis aku ora iso ngopo-ngopo timbang dibully dia apa-apa ki wis tak adukan sama Allah nanti di akhir malam. Oh, Masya Allah, hati-hati Pak. Ya hati-hati. Ya doanya orang yang didolimi itu aja. Cuman yang didolimi ora kurci loro, wakeh wong pirang-pirang, Masya Allah. Ya, kena Pak. Walaupun bisa jadi waktunya nggak dekat, bisa jadi waktunya mungkin berapa tahun berikutnya. Ya, nanti di akhirat masih lagi Pak. Nah, itu bilang ya ngatos sampai dene Bu. Hati-hati gitu ya Pak ya. Ini tentu yang pertama untuk diri saya pribadi karena sama kalau panjenengan sami saya juga demikian, hidup juga bareng bermasyarakat kali wong akeh. Jangan kisami. Terus mboten? Ya, makanya kita juga perlu hati-hati gitu ya. Nah, ini para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa ambil faedahnya dari tadi. Yang pertama, masru'iyatur rihlati fi thalabil ilmi. Disyariatkannya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu yang kula panjenengan sami alhamdulillah yang mriki nggih gangsarke ngaji sedak kabeh yang mriki nggih wonten yang mriku purung-purung nggih wonten teng masjid pundi niku Pak Jaya nggih wonten nggih Jaya nggih wonten mriku anur wah masyaallah ngendi-endi wonten nggih anten jenengan milih nggih semun gadah kelonggaran wekdal jumlah sing pun pensiun iki kate sing pensiun ora akeh gitu Pak, mau pensiunan kabeh niki? Ora, Pak Salim ora pensiun kae. Gitu. Sing nom-nom Mas Bujang iki ya pensiun. Bujang terus dhewe. Ora pensiun. Nah, sing pensiun pun monggo niki. Termasuk ngisi wektalipun nggih sing saya kagem tolabul ilmi manfaat Pak insyaallah. Ya, semoga kita nanti dipanggil sama Allah sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, karena orang penuntut ilmu itu para ulama mengatakan termasuk ya jalan yang paling lapang untuk menuju surganya Allah. Nah, lagi jadi di istiqomah pengajian nyora sak jam kadang-kadang boleh pada mengisi berikut terus perapat setengah jam lagi setengah jam arep terung perapat rasido gitu delok ya pun niki monggo dipun istiqomah insyaallah beda nanti walaupun kita hadirnya cuma kita hadir sebentar di majelis ilmu dengan nggak pernah ngaji beda Pak nanti ya semangat kita kembali terbetik lagi ya saat kita hadir di majelis ilmu diingatkan lagi dan sebagainya gitu nggih. Kemudian yang kedua ini menunjukkan juga ulu himmatis sahabah fi thalabil ilmi, menunjukkan tingginya semangat, tingginya cita-cita para sahabat dalam menuntut ilmu. Nggih. Sahabat Nabi niki Jabir bin Abdullah wis ora nom niki Pak. Wong Nabi mun sedo niki. Ya melakukan perjalanan. Ya. Demikian juga kita lihat para ulama juga demikian. Ada mereka yang mulai belajar di usia 40 tahun. Ya termasuk sing ahli nahwu Imam Ahmad Al-Farahidi atau Al-Farah kalau saya salah itu. Itu sinau nahwu, sinau belajar bahasa Arab di usia tuanya. Wah iki wonten sing sinau bahasa Arab mboten mriki. Kita irin kurung-kurung nanu Masjid Ar-Rasyid ono pelajaran bahasa Arab. Wakeh. Di sini akeh pertama nih.
Oke. Jamnya kan ditunjuk besok tunjuk ono PR mana mangkat bisa. Ben iku terus wis mangkat. Ya ini kan Mun jenengan atur piyambak niku. Oke, soalnya ingatan niku lah. Sing rada angel iku belajar setunggal bahasa Arab nomor 5 tahsin Pak nggih. Gitu Pak. Tahsin niku jemene awake dhewe rada tuwa ngoten iki. Niku jenenge napa? Ailati gur kaku tok isine. Wingi ketawi siswa meneh lali kok. Nggih, kok balik meneh ngoten nggih. Anak-anak kuliah, para ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini termasuk ini ya Ahmad Al-Faridi atau Al-Farraq atau yang lainnya. Itu belajarnya di usia tuanya, Pak. Yes, 40 munggah lebih mulai sinau. Ada di antara mereka yang belajarnya itu gara-gara apa? Gara-gara rada loro ati, Pak. Loro atine piye? Jadi dia itu tukang angon wedhus. Ya, tukang angon wedhus. Ben niku wonten bocah cilik dioyak-oyak ibuke ra gelem sinau. Dolan terus. Gitu. Padha to, Pak? Zaman ini kisah ngeten to nggih to. Betul. Gini niku. Ya, sampai orang tuanya bagaimana, ibunya bagaimana, itu pas nonton sing iku ulama tadi yang masih belum pinter itu, Pak. Dia belajar, dia nangan wedhus ning kono wae, kowe yen ra gelem sinau, sok bodoh kaya tukang nangan wedhus. Kuwi ngoten niku, Pak. Krungu, Pak. Aku dibodoh-bodoh. Dari habis itu bagaimana? Dia belajar. Wah, angel betul angel. Sampai akhirnya ada yang termasuk di antara kisahnya itu dia, wah dedel banget zaman belajar bahasa Arab itu. Wah, angel tenanan ini. Sampai akhirnya dia itu ketika udan atau bagaimana, dia kan masuk ke ngiyup di sebuah gua itu ya, kecil itu ya. Kemudian dia lihat batu itu ketetesan air dari atas, tes watune bolong itu, Pak. Ya, dekok itu ngantian. Iki ra mungkin yen sing watune atos kaya ngene ketetesan banyu sing lembut seperti itu iso bolong. Padahal otakku kata ya ora nganti 100 watu iki. Ya, ilmu tidak selembut ini. Tapi bagaimana dia belajar. Bisa, insyaallah. Ya, jadi kalau ada anak cucu kita juga sing rada angel itu sinaone wis aja putus asa. Jangan putus asa. Nah, nanti mungkin sekarang sulit, tapi bisa jadi sumpen lebih pintar timbang liyane. Ketekunannya kadang-kadang. Berapa banyak saya ketemu dengan teman-teman itu, langsung pintar-pintar, Pak. Jenius tenan itu. Ya, zaman jenius betul. Nanti kuliah double pirang-pirang, Pak. Kuliah zaman dulu saya masih ingat di Jogja, kuliah UGM, satu lagi bareng itu kuliah di Undip. Bareng Pak Yuso. Tapi tak lulus kabeh. Pinter betul. Tapi sinau males seram itu, Pak. Dengan teman yang lain yang di yang kecerdasannya di bawah itu, tapi rajinnya luar biasa. Ya, kemarin terakhir saya diundang sama beliau untuk pengukuhan sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran hewan di UGM sana. Itu rankingnya dulu di SMA di bawah saya. Ya, tapi kalau profesor sih, saya enggak guru kompresor nih. Rajinnya Pak, Masya Allah. Rajinnya luar biasa. Sehingga kalau ada yang masih kurang seperti itu, mboten saya putus asa. Yang penting disemangati terus. Bukan berarti kemudian matematika ora iso goblok tenan kowe. Kowe iki sone opo to, Le? Jangan Pak ya. Nah, insyaallah kadang-kadang yang seperti itu malah somben luwe pinter gitu ya, gitu Pak ya. Jadi semangat itu. Nah, itu ya. Yang ketiga, al-hirsu ala ulul isnad, ya. Semangat untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi ya. Ini zaman dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang berarti ya sing luwih tuwa, Pak. Yang jangan sinaune mboten yen kula kan tesih termasuk kalih jenengan ketoke nggih. Nom kula Pak nggih. Ketoke Pak nggih. Berarti jangan nggih sinaune kan sing tuwa barang. Kuwi ngoten nggih jangan undang Ustaz Aris gitu. Ya sing ana apa jenenge belajar langsung karo ulama besar. Syekh Utsaimin benten tetepan. Kalau sing nom kados ngaten tetep benten. Ya walaupun sing sampai padha, tapi asarnya insyaallah beda. Nah, jadi ngaten nggih sama yang lain Ustaz Khalid dan sebagainya yang belajar
sama para ulama besar yang termasuk sama ahli hadis yang masih hidup di zaman sekarang. Ya, sekali Sofal itu kan belajar sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu guru-gurunya para ulama. Murid-murid sudah meninggal sebagian. Ya, Syekh Mubil sudah meninggal muridnya. Itu masih ada. Dan beliau sempat belajar dengan itu juga. Jadi ini penting juga seperti itu, Pak ya. Kemudian berikutnya adalah al-hattu al-mubadaru ila tahsil ilmi. Anjuran untuk bersegera dalam memperoleh atau menghasilkan ilmu. Ndang-ndang nih soal ini kuwi napa? Jabir sampai mengatakan saya nanti kalau belum hadis jangan-jangan saya mati sih. Apa jenengan sing mati sih? Aku urung sempat krungu hadis. Ya, maka dia bagaimana? Bersegera. Mulane jenengan ingaten begitu ada kesempatan saya tawae nggur pilek tok niku ora diitung lara abot ini. Nggih, tetap belajar, datang ke majelis ilmu, majelis pengajian. Kemudian juga yang kelima adalah masyru'iyatul mu'anaqah. Disyariatkan, dianjurkannya untuk berangkulan juga, apalagi ketika lama tidak ketemu atau saudara pulang dari bepergian yang jauh. Dengan juga berikutnya adalah takrirul imani biyaumil qiyamah, yaitu menetapkan tentang keimanan terhadap hari kiamat. Gitu Pak ya. Nah, ini beberapa yang bisa kita ambil faedahnya pada kesempatan malam hari ini. Enggak sampai 1 jam Pak, namun semoga walaupun tidak banyak, kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan berikutnya semoga menjadi amal yang soleh bagi kita semuanya. Demikian Pak ya, demikian Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qud'awana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.